aja, Bu. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya, yaitu yang berjudul mengetik 10 jari, yang berasal dari mata pelajaran informatika. Nah, kita lanjut. Jadi ini ada daftar isi saya. Yang pertama, pelajaran yang saya pilih, yang saya minati juga. Terus explanation, application, perspective, self knowledge atau 4 facet. Terus yang terakhir ada refleksi. Nah, pertama-tama pelajaran yang diminati itu saya memilih topik mata pelajaran informatika. Namun topiknya itu mengetik 10 jari. Nah, walaupun saya kurang berminat pada informatika, tapi saya memilih satu topik ini karena saya itu berminat, yaitu mengetik 10 jari. Nah, mengapa saya memilihnya? Karena saya itu dari kecil, karena saya tidak belum memiliki HP ya. Jadi saya tuh di waktu luang saya tuh sering menggunakan PC gitu. Jadi saya tuh sudah terbiasa dari dulu sudah memakai keyboard. Nah, jadi itu membuat saya lebih suka mengetik daripada menulis. Nah, saya juga sudah menguasai bidang ini atau topik ini dan ingin mempelajarinya kembali. Nah, daftar topiknya ini yang saya pilih kan topik bebas, yaitu mengetik 10 jari. Nah, ini tuh topiknya tuh terhitung bebas dikarenakan ini tuh sudah pertama saya udah kelas 9 dan topik ini tuh sudah kelas 7, dan di kelas 9 ini eh, topik ini tuh tidak ada. Jadi topik ini tuh cuma hanya di kelas 7. Jadi gitu. Nah, ini kita masuk ke facet explanation. Jadi apa sih itu mengetik 10 jari? Jadi mengetik 10 jari adalah teknik mengetik yang menggunakan semua jari tangan saat mengetik di keyboard. Jadi semua jari tangan atau lip 10 yang kita miliki itu digunakan saat mengetik di keyboard gitu. Terus yang kedua, menggunakan jari secara bergantian. Nah, karena kita mengetiknya itu yang menggunakan 10 jari, jadi kita tuh menggunakan jari-jari secara bergantian dengan sesuai area dan tombol-tombolnya. Terus teknik mengetik 10 jari ini dilakukan tanpa melihat keyboard. Jadi kita tuh hanya melihat layar saja gitu. Atau yang disebut touch typing. Nah, ini ada facet eksplanasi lagi. Tapi manfaat dari teknik ini tuh meningkatkan kecepatan mengetik karena kita menggunakan 10 jari. Terus meratakan beban jari karena bayangkan kalau kita hanya mengetik dengan 4 jari saja gitu. Jadi kan 10 lebih baik dari 4 itu. Nah, karena kita hanya melihat ke layar, pastikan posisi tubuh kita juga lebih sehat gitu. Karena leher kita tuh hanya melihat ke layar dan itu lurus gitu. Terus karena teknik ini sudah tidak harus melihat keyboard lagi, jadi kita tuh lebih konsentrasi menghadap layar. Nah, ini tuh yang manfaat yang pertama tadi, kecepatan dan meratakan jari. Jadi karena 10 jari kita tuh mempunyai dalam satu tangan tuh ada 5, jadi 5 dan 5. Jadi jari tangan kita tuh memiliki letak posisinya masing-masing gitu. Ini bisa dilihat jari ini nomor 1 tuh digambarkan dengan warna biru, yang itu jari telunjuk, ini juga jari telunjuk. Yang nomor 2 itu jari tengah, dan nomor 3 jari manis, yang nomor 4 jari kelingking. Nah, jari jempol tuh cuman bekerja di tombol spasi saja gitu. Nah, yang kedua ada 10 jari lebih cepat dan efisien. Kenapa? Karena kita menggunakan 10 jari dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan 2 jari saja gitu. Dan itu membuat kalau 2 jari saja kan pasti lambat dan tidak efisien gitu. Nah, ini juga akan mengurangi beban jari. Karena kita menggunakan 10, jadi kita area yang itu akan diratakan dengan
efisien gitu. Nah, ini posisi tubuh pasti akan lebih sehat karena teknik mengetik 10 jari itu hanya melihat ke layar, dan orang yang menguasai tekniknya itu pasti eh, pasti sudah hafal dengan letak posisi keyboard. Nah, pasti letak posisi keyboardnya kita sudah hafalkan dengan orang yang menguasai tekniknya itu. Nah, ini beda dengan orang yang ini yang belum menguasai teknik 10 jari. Jadi dia tuh masih melihat keyboard dan belum layar gitu. Jadi layarnya tuh ke bawah. Dan itu membuat posisinya kurang sehat. Nah, ini aplikasi yang saya bisa aplikasikan ke dunia nyata. Yang saya pernah nyoba itu adalah mengetik cerpen gitu. Kan di tugas bahasa Indonesia tuh eh, kalau gak salah tuh diperbolehkan menggunakan laptop karena boleh diketik dulu baru kita menulis. Nah, karena saya orang yang lebih suka mengetik, jadi saya memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terus kedua ada programming, karena programming itu pekerjaannya menulis skrip dan komen. Jadi akan terbantu dengan teknik mengetik ini. Nah, yang terakhir ada segala aktivitas yang menggunakan keyboard. Ya, misalnya kita berkomunikasi kepada teman menggunakan PC, kan itu menggunakan keyboard juga ya. Jadi berkomunikasi kita juga akan lebih cepat gitu mengetiknya. Lanjut. Ini contoh application-nya yang saya pernah ini tugas bahasa Indonesia yang Heroes Journey. Saya tulis dulu semuanya, diketik dulu baru saya tuliskan di kertas. Nah, ini menggunakan aplikasi Google Docs juga. Nah, ini perspektifnya saya ambil dengan orang yang sedang menguasai teknik ini dan orang yang sudah menguasai. Jadi pasti orang yang sedang belajar itu sulit menggunakan 10 jarinya. Nah, beda dengan orang yang sudah menguasai, pasti dia sudah sudah menghafal dan udah menggunakan 10 jarinya gitu. Yang sedang belajar atau sedang menguasai pasti masih melihat keyboard bukan ke layar gitu. Terus yang terakhir yang masih belajar pasti belum hafal letak dan area keyboardnya. Nah, beda dengan yang sudah menguasai tekniknya, dia tuh hanya melihat ke layar dan sudah hafal letak keyboardnya. Jadi dia tuh hanya melihat ke layar dan tidak melihat ketikannya di keyboardnya gitu. Nah, yang self knowledge yang saya dapatkan dari topik ini yaitu adalah area letak posisi jari, yang misalnya tadi yang saya bilang jari manis harus ada di sini, di sana gitu. Terus menambah WPM atau word per minute yang saya akan praktekkan. Nah, ini tuh word per minute itu kan kan bahasa Indonesia tuh huruf dalam 1 menit. Nah, huruf dalam menit. Nah, itu tuh mengukur berapa kecepatan kita untuk mengetik dalam 1 menit itu berapa huruf gitu. Kalau saya di sini boleh nggak? Nah, jadi kayaknya nggak bisa deh, Bu. Jadi ini atau saya masuk Zoom aja, Bu. Ya. Mau masuk Zoom katanya Pak. Nyoba masuk Zoom. Dia share screen, dia mau nunjukin aplikasi menghitung kata per menit setelah dia. Bentar ya. Ya.
Sebentar Bu, saya ini kurang ini. Sabar. Yang 453 itu bukan Bu? Nah, terus ini saya share. Internetnya ya. Iya Bu, Oke. saya share ini. Yang ini. Menkit type. Mana yang... Sabar Bu. Nah, saya pindah ke depan lagi. Ya. Jadi yang saya tadi bilang kan kalau mengetik 10 jari itu melihat jadi melihat ya, melihat ke layar saja dan posisi tubuh tegak gitu. Jadi ini eh, aduh. Aduh. Dan tuh. Berarti hasilnya juga ada gitu. Berarti ini saya bisa mengetik dalam 1 menit saya bisa mengetik 80 kata gitu. Nah, gitu saja sih. Ini ada apa? Statistiknya juga nih. Nah, itu saja. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Ininya di itu. Ke ininya Bu. Nah, kita lanjut saja. Jadi, nah kita masuk ke bagian refleksi. Jadi, menurut saya kekuatan diri saya tuh saya cukup mandiri. Tapi saya mandiri kalau saya diberi tugas dan diberi perintah lah dari bimbingan saya gitu, dari pembimbing saya. Terus yang saya kekuatan diri saya yang lain itu saya sudah menguasai topik ini dari dulu gitu. Terus saya yang dari dulu itu saya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kelemahan diri saya itu saya menunda-nunda terus dan manajemen waktu yang buruk dan saya itu gugup orangnya gitu. Nah, terus rencana tindak lanjut saya sendiri, saya ingin merencanakan jadwal dengan matang dan teratur, serta saya ingin membatasi penggunaan HP saya dan lebih fokus dan serius untuk pengerjaan KAS ini. Nah, rencana tindak lanjut yang saya harapkan dari orang tua, saya harap orang tua saya selalu mendoakan saya dan memberikan yang terbaik, serta selalu mendukung mencari minat dan keadaan lainnya. Terus yang dari guru, saya harap guru selalu mendukung murid-muridnya dan selalu terbuka dan mengasih kesempatan kepada murid-muridnya. Nah, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Abid atas presentasinya. Saya lanjutkan langsung ke pembimbingnya Pak Ya, Yuda, Pak ya, Yuda. untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Dipersilakan Pak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin ngobrol kabar yang sedang tidak baik kondisinya. Iya, Pak. Ya, Adit, bagus presentasinya, sangat
menarik sekali. Mungkin tadi WPM tuh word per minute ya, kata per menit, Ya, per huruf per ya, menit ya, gitu. Dan 80 udah cukup baik. Eh, dan mungkin nanti semakin cepat nanti perlu banyak ya mungkin lebih produktif ya dalam menghasilkan tulisan atau karya gitu. ya, Dan manfaat lainnya juga dari full jari juga kita bisa lebih ini ya, lebih bisa mendapatkan inspirasi yang lebih banyak ya, dibandingkan eh, ngetik dengan 2 jari atau 3 jari gitu. Karena kita akan fokus dengan layar dan fokus apa yang sudah kita kerjakan. Oke, menarik, Abid. Terima kasih dan saya berharap Abid jadi bisa mengetik 10 jari ya di sekolah di ya, satu di SMA gitu. Karena meskipun sudah diajarin semua di kelas 7 tapi jarang ada yang pakai gitu. Dan bahkan setahu saya guru pun cuma ada 3 orang yang bisa mengetik 10 jari. Selain saya ada Pak Isan dan Mariam gitu. Jadi eh, apa? Ya semoga semakin produktif karena meskipun 10 jari itu dipelajari di informatika tapi justru kepakainya di bidang lain gitu. Kayak saya kan justru kepakainya di menulis gitu, bukan di coding gitu. Mungkin Abid juga nanti di SMA bakal ketemu dengan kelas minat yang ada karya tulis ilmiahnya gitu dan yang lainnya gitu itu insya Allah kepake banget 10 jari. Terima kasih Abid. ya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak Yunda. Selanjutnya Bu Tari dipersilakan. Yang tidak bisa ya 10 jari. Jadi anggap saja ibu ini pemula. Kalau Abid boleh memberikan ibu 3 langkah praktis yang bisa ibu lakukan sebagai pemula selain menghafal posisi jari itu apa saja? Yang pertama, yang kedua, menurut Abid mana yang lebih penting? Fokus pada akurasi atau ketepatan atau pada kecepatan untuk kami para pengetik pemula ini. Terima kasih Abid. Yang pertama dulu ya. Mungkin kalau langkah praktis tuh yang pertama-tama bisa latihan sehari itu 15 sampai 10 menit lah, 10 sampai 15 menit. Nah, terus saya pernah dengar kalau ada aplikasi atau website yang beneran buat belajar mengetik 10 jari gitu. Nah, itu sih. Terus sering-sering pakai keyboard aja sih. Ya. Terus kalau menurut saya lebih harusnya lebih fokus kepada ketepatan sih daripada kecepatan. Ya, mungkin karena kalau gimana ya, kalau kita misalnya kita menulis cerpen, nah itu kan pasti banyak huruf-huruf yang akan kita ketik. Nah, kita butuh ketepatan jadi biar nggak typo gitu. Nah, bisa gitulah. Ya. Berikutnya saran, Sabit ya. Sebetulnya menurut Ibu ini mungkin tahun terbaik Sabit ya, baik di kelas minat maupun KAS gitu. Ya. Sabit mulai menunjukkan fokus, keseriusan gitu. Hampir di semua anak kelas 9, alhamdulillah ya Bu Esti ya. Dan Sabit juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan ya. Oleh karenanya Ibu ingin masuk untuk level up, terutama dalam hal penggunaan bahasa baku saat presentasi. Sabit bilang bahwa Sabit sering gugup, tapi tadi tidak terlihat gugup, hanya memang mungkin suara yang agak pelan ya. Jadi kalau Adam tadi sangat atraktif sampai goyang-goyang. Tapi kadang-kadang orang tuh banyak cara mengatasi kegugupan. Ada yang banyak goyang-goyang, ada yang suaranya jadi pelan gitu. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan satu tadi penggunaan bahasa baku. Hilangkan kata-kata tuh. Nah, ini tuh. Nah, itu kayak tuh dan teh sama aja tuh. Itu di-delete ya, dibuang. Penggunaan kata-kata yang tidak baku. Jadi Sabit mesti bahasa Inggrisnya itu fully aware ya, harus menyadari sepenuhnya apa kata-kata yang mau disampaikan dengan yang dikeluarkan. Karena sebetulnya kita itu tahu mau bilang apa. Nah, tapi hanya seringnya non formal, contohnya ngejelasin. Kan itu bisa sedikit saja diperbaiki, ingin menjelaskan. Ya enggak? Iya. Ya enggak, itu bisa diganti, betul tidak? Gitu ya. Ya sedikit-sedikit masih tidak apa-apa, ada gitu apa. Tapi tadi terlalu banyak tuh. Yang tuhnya agak terlalu banyak.
Itu saja. Ya. Nah, ibu kan masih akan terus insya Allah menemani Sabit sampai kelas 12 ya. Jadi ibu ingin Sabit mengingat kalau lihat muka Bu Tari pada saat presentasi, ingat Ibu Tari ingin saya menggunakan bahasa baku. Gitu. Agar saat Sabit ke kuliah itu mengagumkan. Seseorang yang bisa presentasi menggunakan bahasa akademik yang baku itu mengagumkan. Gitu. Ya. Seseorang yang presentasi tanpa bahasa baku yang jadi dia santai, bukan seenaknya sih, kurang peka ya, itu juga terasa oleh audiens. Orang yang menggunakan bahasa baku dengan baik itu juga kita tahu, oh dia penuh kesadaran gitu, milah, kebayang nggak anak maksud ibu si suasana batinnya gitu ya, nggak santai gitu. Jadi in control istilahnya, penuh kontrol, dan itu mengagumkan gitu ya. Baik, bikin saja Bu Esti, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Tari. Orang tua Abid sedang rapat ya, jadi ini saya izin membacakan komentarnya. Abid keren sekali ya, hatur nuhun Bapak Ibu guru atas bimbingannya. Ya, terima kasih Bu Lola. Baik, Abid bisa ditutup. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.